Oke, halo selamat malam semuanya. Lumayan ya. Lumayan ya. Selamat malam, Mas. Ya malam Pak Hundi. Oke, saya sapa satu-satu dulu ya. Di sini ada Pak Arif. Halo, selamat malam Pak Arif. Oh ini Pak Arif Wijaya, ada Pak Arif Kurnia, ada Pak Bondan. Oh ya Pak Gembong ya di sini ya, sama Bro Berto juga ada di sini. Pak Fernando, Bang Jemi. Sini ada Pak Rifanda ya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Rohmanuddin. Ini Pak Mars ya, Pak Mas Warsito, Pak Mulyadi, Pak Musriandi, Bu Rita Sinaga, Bu Susi, Bu Yulia, Pak Didin, dan juga Pak Rudianto. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Ya, oke. Hari ini hari Minggu, minta waktunya sebentar buat Bapak Ibu semua ya. Saya yakin sih, saya jamin Bapak Ibu di sini hari ini dapat sesuatu lah. Ya, setelah keluar dari sini, saya yakin lah ini bakal jadi 1 jam yang benar-benar Bapak Ibu itu akan, wah bersyukur banget sih. Menurut saya sih gitu ya, karena itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Oke, nah oke sebelum sampai di situ juga, saya perkenalkan dulu, nama saya Ken Vilanka ya Bapak Ibu ya. Saya adalah seorang trader latar belakangnya ya. Memang saya kebetulan orang medis, tapi singkat cerita, memang saya itu berkecimpung di dunia keuangan, di dunia trading itu cukup lama. Ya, buat orang itu cukup lama, buat saya ya masih belajar lah Bapak Ibu ya. Saya dari 2017, jadi kurang lebih hampir 5-6 tahun lah ya. Gitu. Awalnya di saham, kemudian ke forex, dan ya belakangan ke kripto juga Bapak Ibu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Hari ini ya Bapak Ibu ya, yang akan saya sharekan adalah, oh ya Bapak Ibu, welcome ya yang baru datang dan belum saya sebut namanya. Oke, kita langsung lanjut aja Bapak Ibu. Kemarin hari Kamis sempat dibawakan sama Pak Berto mengenai tentang produk Moonbot itu seperti apa. Wah, bagaimana kita mendapatkan income yang luar biasa atau istilahnya apa ya? Kayak kita punya franchise sendiri loh. Kayak istilahnya kita punya suatu bisnis yang autopilot tanpa kita harus berkecimpung banyak di dalamnya. Contoh seperti kita, ya udah saya lanjut aja Bapak Ibu. Kelamaan nih nanti. Oke, singkat cerita seperti ini. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Oke, sip. Thank you semuanya. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja ya chat di kolom komen. Nanti setelah saya jelaskan semua, Bapak Ibu kalau mau tanya jawab langsung open mic, silakan juga nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya. Welcome yang baru datang Bapak Ibu. Oke, singkat cerita gini Bapak Ibu. Saya Ken Vilanka, di sini saya baru bergabung dengan bukan baru bergabung sih, singkat cerita, saya bergabung dengan satu perusahaan ya. Kali ini kita mendevelop suatu project di bidang cryptocurrency Bapak Ibu. Perusahaan kami bukan perusahaan lama, sebenarnya perusahaan kami itu udah berjalan kurang lebih 6 tahun ya. Oke, hari ini kita ngomongin lebih ke afiliasi Bapak Ibu ya, ke afiliasinya. Tapi nggak apa-apa, singkat cerita saya akan share sedikit tentang proyeknya dulu, supaya Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ikut acara hari Kamis tuh tentang proyeknya, itu bisa dapat gambaran, oh ini tentang proyek apa ya, nanti baru kita bisa memikirkan dari proyek ini emang afiliasinya sebagus apa sih, seperti itu. Oke, nah perusahaan kami ini sebenarnya udah kurang lebih 6 tahun Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar namanya PT SIP, Sukses Integritas Perkasa. Ya Bapak Ibu ya, kita sudah tergabung di APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dan itu semua di under Kemendak, Kementerian Perdagangan Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita bukan perusahaan baru ya Bapak Ibu ya, kita perusahaan yang memang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Februari ini 6 tahun Bapak Ibu. Ya, awalnya kita bergerak di bidang penjualan ya PPOB lah Bapak Ibu ya. Penjualan tiket pesawat, tiket hotel seperti itu. Singkat cerita, di tahun 2022 kita meluncurkan proyek baru di bidang keuangan, khususnya di bidang cryptocurrency. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gambar roket kenapa? Karena kita bergerak di bidang kripto seperti kata Elon Musk to the moon ya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, tapi saya akan angkat dulu point of view atau pola pandang kita itu ke arah ini Bapak Ibu. Banyak dari kita ini istilahnya gini loh. Kalau misalkan kita ditanya, jujur-jujuran aja ya, banyak orang yang ditanya, kamu pingin kamu bekerja dapat duit atau kamu duduk diam dapat duit? Orang pasti kebanyakan, ya saya kalau duduk diam bisa dapat duit ya kenapa enggak gitu kan? Oke, kalau gitu kita coba, mungkin nggak sih hal itu dilakukan? Mungkin nggak sih? Oke, singkat cerita aja Bapak Ibu, kita nggak usah berlama-lama tentang produk. Intinya seperti ini, Bapak Ibu misalkan punya duit sekian miliar gitu misalkan, ya Bapak Ibu ya. Ya udah, supaya Bapak Ibu bisa duduk diam dapat duit, Bapak Ibu taruh di deposito, reksadana, ya, taruh di saham dapat dividen dan sebagainya. Tapi di sini saya mau bawa Bapak Ibu ngelihat contoh aja Indomaret, Bapak Ibu buka franchise, ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat loh Bapak Ibu ya, franchise Indomaret itu kalau misalkan Bapak Ibu punya duit yang cukup banyak, iya gampang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman siapkan franchise fee 36 juta untuk 5 tahun doang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan perpanjang nanti harus tambah lagi. Terus persiapan pembukaan toko gitu ya, renovasi 170-an juta. Peralatan elektronik, non elektronik 178 juta. Total investasi kurang lebih 394 juta. Belum termasuk biaya operasional, listrik, air, gaji karyawan,
kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, belum kita ngomongin tanah, bangunan, ya, dan sebagainya, kita belum ngomongin sampai sana. Iuran-iuran dan sebagainya kita belum masuk, Bapak Ibu. Belum termasuk nanti kita ngomongin bagi hasil. Intinya apa, Bapak Ibu, yang saya ingin kaitkan adalah untuk Bapak Ibu bisa punya satu bisnis yang berjalan autopilot seperti franchise Indomaret ini, Bapak Ibu butuh modal yang tidak sedikit. Mungkin kalau saya pernah cek, Indomaret itu bisa sekitar miliaran, gitu Bapak Ibu. Sekitar miliaran. Tapi di sini saya nggak mau bahas, wah Pak, saya mau join Indomaret, gimana caranya? Sorry Bapak Ibu, saya nggak megang Indomaret. Ya, silahkan kontak aja ke pihak Indomaretnya. Itu ada kok, mereka buka di tiap kota berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya dengan kita buka franchise, kita bisa mendapatkan satu, apa ya, prinsip atau suatu konsep bahwa bisa loh kita duduk diam dapat duit seperti itu. Tetapi kalau Indomaret laporannya per 3 bulan, setahu saya seperti itu. Oke, singkat cerita gini Bapak Ibu, kalau misalkan saya ngomongin tentang Moonbot yang tadi, proyek kita yang kripto ini, kita harus ngomongin tentang Bitcoin dulu, karena Bitcoin itu mother of all crypto, itu koin nomor 1 di dunia. Semua pasti setuju itu, Bapak Ibu. Jadi Bitcoin itu apa? Aset digital yang diciptakan dari tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti, di mana kalau kita lihat historinya, dari masa ke masa selalu mengalami kenaikan. Dari histori loh ya Bapak Ibu ya. Ya, kita anggap ya Bapak Ibu ya. Tadi saya nggak tayangin, cuma singkat cerita. Di tahun 2008 ada kisah, ada orang beli 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin. Sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan 10.000 Bitcoin itu di-convert jadi rupiah, itu satu koinnya 300 juta kurang lebih Bapak Ibu. Jadi berarti 10.000 kali 300 juta, itu bakal jadi pizza termahal di dunia. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan orang yang punya Bitcoin itu, jadi orang kaya, tukang pizza terkaya kali di dunia. Singkat cerita seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya dari 2008 harga Bitcoin nggak ada harga 0,0 sekian dolar. Tapi di tahun 2014 harga satu Bitcoinnya loncat Bapak Ibu ke 1.165 dolar. Wah, di sini banyak orang kaya baru Bapak Ibu. Mungkin awal-awal orang iseng, bahkan nggak nyadar, wah Bitcoin ternyata tiba-tiba ada harganya ya. Satu koinnya jadi 1.165 dolar. Banyak orang kaya baru Bapak Ibu, banyak banget Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, harga Bitcoin turun Bapak Ibu ke 158 dolar. Nah, di sini mulai terjadi perdebatan. Wah, ini kenapa nih Bitcoin harganya turun nih? Jangan-jangan nanti bisa turun sampai 0. Ya kan, seperti itu. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu, ada juga orang yang berpikir, kenapa saya nggak beli aja di harga seperti ini? Artinya ini lagi murah gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Buat orang-orang yang istilahnya panik, mereka jual di harga bawah. Tapi buat orang-orang yang merasa, wah ini proyek potensial nih, akhirnya mereka beli di sini, harganya naik Bapak Ibu, ke 19.765 dolar. Ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ini mungkin nggak kelihatan, saya ganti warna kuning dulu. Nah, harganya naik ke 19.765 dolar. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu, muncul orang-orang kaya baru. Waduh, harga naik nih dari 158 jadi 19.765 dolar. Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, jangankan dari sini ke sini aja harga udah naik 18 kali lipat kurang lebih Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya punya duit 1 M, ini jadi 18 M. Bapak Ibu punya duit 1 triliun jadi 18 triliun. Itu kan kenaikan 1.800% Bapak Ibu. Dan di sini sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang-orang kaya baru di sini Bapak Ibu. Ya, tetapi orang namanya saya mau bahas tentang FOMO, fear of missing out. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu di zaman ini misalkan ya, ada orang-orang yang istilahnya, wah teman saya, saudara saya, untung lo beli Bitcoin, untung banget lo beli Bitcoin. Akhirnya mereka beli apa? Beli. Pas harganya dipucuk, mereka baru beli. Ternyata yang terjadi apa? Harganya jatuh Bapak Ibu. Di tahun 2017, habis itu turun ke 3.165 dolar. Wah, orang yang beli di pucuk akhirnya ngomel-ngomel, wah apaan nih Bitcoin, harganya jatuh nih, ya scam nih, scam, penipuan dan sebagainya. Ya siapa suruh kamu belinya di pucuk gitu loh. Kalau mau beli, ya kita belajar Bapak Ibu. Kalau mau beli, harganya jangan beli di pucuk dong, jangan ikut-ikutan orang. Kalau mau beli itu pas lagi murah, lagi diskon. Itu mindset investor. Sama kalau misalnya kita ngomong pedagang Bapak Ibu, mau belinya itu di harga murah atau di harga mahal? Ya beli di harga murah, jual di harga mahal dong. Itu mindset yang benar seperti itu Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang apa? Harganya naik, udah terlalu tinggi, akhirnya mereka baru beli. Ya kebalik dong, mindsetnya ketuker gitu loh. Ya. Dan di sini saya tanya Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak Ibu di 158 dolar ada yang beli, ada yang enggak. Di 3.105 dolar kira-kira Bapak Ibu akan beli atau tidak? Kalau saya di 158 dolar saya belum berani. Apa nih harganya jatuh? Tapi kalau di sini saya mungkin akan consider, saya akan mulai mempertimbangkan. Wah, ini waktu itu harganya naik, jangan-jangan pas turun lagi bisa jadi ini naik lagi nih. Akhirnya saya mungkin akan ya udah misalkan saya punya duit 100 juta, saya masukin 10 juta gitu loh. Ada spare dikit lah. Nggak semua, nggak all in gitu. Singkat cerita, Bapak Ibu, orang yang beli di sini harganya naik boom ke 69.033. Itu kurang lebih 1 miliar lah. Tapi nggak nyampe 1 M ya, 990 sekian juta lah. Apa yang terjadi? Di sini muncul orang-orang kaya baru selanjutnya Bapak Ibu. Banyak banget orang kaya baru. Tapi sekali lagi, namanya history repeat itself. Maksudnya apa? History itu berulang, sejarah itu terulang lagi. Apa yang terjadi? Ketika harganya sudah naik, udah makin pucuk, orang-orang malah takut ketinggalan, mereka beli di pucuk. Akhirnya apa?
Pas saat ini Bapak Ibu, harga Bitcoin itu jatuh, lagi turun. Yaitu di berapa? Di sekitar 20-an ribu lah, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Ya, 20.000 sekian, 21.000 sekian ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekali lagi, yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua adalah setiap kali ini kita namanya history repeat itself ya. Harga turun, harganya naik lagi. Harga turun, harganya naik lebih tinggi lagi. Harga turun, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Menurut prediksi, bukan kata saya ya, kata analis-analis di skala dunia Bapak Ibu ya. Di tahun 2024-2025, harga Bitcoin akan loncat lagi. Entah dia akan stop di 20.000 atau turun lebih rendah lagi, saya nggak tahu. Tapi intinya, Bapak Ibu, harga 2024-2025 menurut prediksi bakal menyentuh 250.000 sampai 1 juta dolar. Nah, pertanyaan saya adalah Bapak Ibu bisa ngelihat nggak peluangnya di sini Bapak Ibu? Harga naik terus loh. Peak ya, peak atau puncaknya naik, naik, naik. Jangankan Bapak Ibu beli di bawah nih, beli di atas saja harganya naik gitu loh. Nah, ini sama seperti saya ngomongin Bapak Ibu beli emas. Emas Bapak Ibu beli, diemkan 10 tahun, 20 tahun harganya naik. Benar nggak? Beli tanah 10 tahun, 20 tahun harganya naik. Ya Bitcoin menurut saya secara jangka panjang, menurut saya loh ya, ini pandangan saya. Secara jangka panjang, dia punya tren yang bullish, harganya naik terus, gitu Bapak Ibu. Oke? Sama seperti saham dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, artinya Bapak Ibu semua sudah setuju bahwa di sini ada satu peluang bagus, gitu ya. Nggak apa-apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya ini peluang, oke? Buat yang setuju ya udah, kita berarti udah di pola pandang yang sama ya. Kita sama-sama bisa ngeliat ini peluang, tapi masalahnya saya tahu tidak semua orang itu ngerti bagaimana cara untuk bertransaksi di market kripto. Saya gimana caranya beli, gimana saya caranya jual supaya saya bisa untung, Pak. Kebanyakan orang nggak ngerti bagaimana caranya. Orang nggak ngerti bagaimana cara untuk trading. Makanya di sini kita ngelihat, oh ternyata kita bisa sama-sama lihat peluangnya, tapi tidak semua orang ngerti bagaimana caranya. Kita ciptakan satu project namanya Moonbot, Bapak Ibu. Dari PT Maju Untuk Negeri, ya Bapak Ibu ya. Disclaimer dulu, Moonbot itu tidak menghimpun dana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan pernah dengar di tahun lalu, 2 tahun lalu, wah ada robot. Iya benar Bapak Ibu. Robot itu memang tahun lalu itu banyak kejadian. Saya setuju banget gitu Bapak Ibu. Tapi masalah gini Bapak Ibu. Robot itu adalah hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu ke luar negeri ada robot yang istilahnya membantu kita untuk melayani kita di hotel dan sebagainya. Ya, robot itu tidak salah tapi ada oknum yang salah gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di sini saya disclaimer dulu. Moonbot itu tidak menghimpun dana. No. Loh, kalau gitu bedanya apa, Pak? Bedanya apa, Pak? Moonbot ini, dana teman-teman itu tidak usah transfer ke Moonbot. Dana teman-teman pakai apa? Contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu taruh uang rupiah, Bapak Ibu pasti buka rekening di bank, BCA, BNI, BRI, Mandiri dan sebagainya. Bapak Ibu mau buka mau nyimpan dolar, buka rekening dolar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyimpan kripto, Bapak Ibu buka rekening khusus kripto. Namanya adalah exchanger, wallet exchanger. Bapak Ibu mungkin kalau misalkan tadi ngeliat video yang pertama tuh, ada namanya Pak CZ, dia bilang katanya. Pak CZ, itu adalah orang terkaya nomor 136 di dunia, dia punya semacam kayak bank untuk kripto, namanya Binance. Binance itu nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu, kalau saya taruhnya di situ, karena itu nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Nggak ada tempat lagi yang lebih oke menurut saya loh, Bapak Ibu ya. Oke, jadi dana kita ditempatkan di kita masing-masing, di rekening kita, gampangnya gitu. Moonbot tidak bisa menarik dana kita, no, tidak bisa. Ya, Moonbot tidak menghimpun dana, dana nasabah ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya mungkin akan kasih lihat profit-profit, tapi kita tidak bisa janjikan fixed income dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, Pak, sebulan berapa? Sorry, saya nggak bisa jawab. Saya juga nggak tahu, karena balik lagi tergantung market. Kalau misalkan Bapak Ibu mencari sesuatu yang fix, oh Pak, saya mau join asalkan Bapak bisa jamin untung 5% atau 10% sebulan. Sorry Bapak Ibu, lebih baik tidak join. Bapak Ibu salah masuk room nih. Zoom sebelah mungkin seperti itu. Oke ya. Clear ya? Oke, next. Nah, ini contoh dari teman-teman saya yang sudah bergabung Bapak Ibu. Ini contoh transaksi kita Bapak Ibu. Ya, ini semua Bapak Ibu bisa lihat transaksinya, bisa dibandingkan sama Binance, bisa dibandingkan dengan toko kripto. Jadi gampangnya untuk kita bisa membuktikan bahwa transaksi kita real, ya cocokin dong sama rekening bank kita. Gampangnya kayak gitu, Bapak Ibu. Ya, contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Lanjut, profit Moonbot ada yang modal 1.000, 10.000, 100.000. Hasilnya bervariasi, Bapak Ibu. Ada yang modal 9%, 11%, 14%. Ini semua variatif, Bapak Ibu. Variatif ya. Jadi, kalau saya boleh sharing dikit, di bulan November saya hitung 17,2%. Itu gede, saya kaget sih. Lumayan ya, Bapak Ibu ya. Market lagi, wah gila-gilaan lah itu. Desember marketnya lesu, ya wajar akhir tahun kan, itu saya dapat 4%. Oke, tapi di Januari Bapak Ibu, saya dapat 12,1%. Ya, not bad kan, not bad. Ya kalau saya ngomongin 4% lah kayak bulan Desember. 4%-an. 4% kali 12 bulan aja udah sekitar 50%. Mau taruh di mana lagi yang bisa ngasih
seperti itu 50% gitu kurang lebih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya duit 100 juta, 1 tahun jadi 150. Itu kan udah wah. Bapak Ibu punya duit 1 M, didiamkan 1 tahun jadi 1,5 M. Berarti Bapak Ibu untung 500 juta. Itu kan gila sebenarnya. Udah bagus banget dong gitu istilahnya. Kalau kita ngomongin kayak Warren Buffett dan sebagainya, itu mereka setahun cuma 20% Bapak Ibu. Gitu loh. Dan sekali lagi, ini kita real market Bapak Ibu. Real market ya. Oke, next. Nah, ini dari teman-teman saya juga ada yang profit 15%, 13%, 13%, 16%. Dan sekali lagi saya disclaimer bahwa contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Anda bisa gabung di sini, Anda bisa jadi profitnya lebih besar daripada angka-angka ini. Tapi bisa jadi juga Anda join di sini, ternyata profit Anda lebih rendah dari di sini. Oke, sorry saya mute dulu. Oke, sip. Next. Nah, tapi kalau tidak fair juga kalau saya ngomongin profit-profit doang. Saya harus ngomongin tentang resiko juga dong, ya kan? Anda timbang-timbang lah profit sama potensi profit sama resikonya lebih worth it yang mana gitu loh. Kalau menurut saya, ini resiko yang wajar ketika Anda memang menentukan untuk bertransaksi di market kripto. Yang pertama namanya masa tunggu atau floating. Ada yang salah ruangan ya. Oke, lanjut. Resiko moonboat. Oke, yang pertama ada yang namanya masa tunggu atau floating. Jadi contohnya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu beli barang, beli emas gitu ya, harga emas tiba-tiba jatuh. Bapak Ibu rugi atau enggak? Jawabannya tidak. Kenapa Pak? Bukannya harganya turun? Iya, selama Anda tidak jual emasnya, ya Anda tidak rugi dong. Betul, betul kan? Ya kan? Sama seperti Bapak Ibu beli tanah. Harga tanah belinya 1 miliar. Harga tanah zaman Covid harganya turun ke 800 juta. Kira-kira Bapak Ibu rugi atau enggak? Jawabannya tidak rugi. Selama Anda tidak jual, tidak BU amat, tidak jual rugi, ya udah, Anda tunggu aja harganya naik lagi. Udah, clear kan? Oke, poin 1. Menurut saya ini adalah resiko yang sangat wajar gitu loh. Yang kedua, exchange-nya tutup. Istilahnya Anda taruh duit rupiah nih ya, Anda taruh di BCA gitu ya. Akhirnya tiba-tiba BCA tutup. Bisa terjadi nggak? Bisa aja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa BCA tidak bisa tutup. Tapi kita percaya dengan kredibilitasnya dan juga kita tahu BCA itu yang nomor 1 di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita main kripto, kita mainnya di Binance, nomor 1 di dunia. Jadi bukan Indonesia lagi, nomor 1-nya di dunia. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai di Indonesia, bisa juga pakai namanya toko kripto. Dan sekedar informasi, ini Binance ini adalah nomor 1 di dunia. Toko kripto itu sudah diakuisisi sama Binance Desember 2022 kemarin. Jadi udah dibeli sama dia. Dan informasi juga, orang yang punya Binance, Pak CZ tadi yang di video awal, itu adalah orang terkaya nomor 136 di dunia, Bapak Ibu. Dan informasi juga, ketika acara B20 kemarin di Bali, Pak CZ ini diundang sama Pak Jokowi untuk jadi pembicara ahli di bidang cryptocurrency, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu lebih pingin, saya tahu di luar sana pasti ada yang ngomong, robot. Oke, Bapak Ibu, tapi duitnya di mana? Di Binance. Nah, terus ujung-ujungnya, wah, orangnya ngejelek-jelekin dan sebagainya. Bapak Ibu pertanyaan, misalkan tetangga Anda yang ngomong kayak gitu, kira-kira Anda lebih mau percaya Pak Jokowi atau Bapak Ibu mau percaya orang terkaya nomor 136 di dunia atau Bapak Ibu mau percaya tetangganya yang mungkin kripto aja nggak ngerti gitu loh. Oke, kalau saya sih lebih mending percaya sama Pak CZ gitu loh. Next, nomor 3. Yang ketiga, coin crash resikonya ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini kita nggak mau main koin aneh-aneh. Kita main Bitcoin, Ethereum, BNB. 3 koin terbesar aja. Kalaupun mau lebih banyak, ya main 10 terbesar aja. Udahlah, clear kayak gitu Bapak Ibu. Clear ya? Next. Ini nggak usah, next. Oke, ini adalah gambaran dari ini Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan saya ngomong, misalkan di sini ada Pak Hundi ya ceritanya. Saya transfer ke Pak Hundi, duit, misalkan rupiah ya. Cara Pak Hundi ngecek bahwa saya beneran transfer atau enggak, adalah Pak Hundi ngecek dong rekening dia, bener gak sih si Pak Ken ngetransfer ke saya? Ya udah, sama Bapak Ibu. Ini adalah Moonbot nih, Moonbot. Yang di sebelah kiri, ini Binance. Ini Binance saya. Oke? Cara ngebuktiinnya gimana? Ya udah compare aja dibandingkan. Contoh nih, ada koin ADA ya. ADA jam berapa? 16.30 16.30 25 nih, 16.30 25. Ya udah kita bandingkan aja. Bener gak sih jam 16.30 25 ada transaksi? Oh ada, berarti bener dong. Bener toh? Ya kan? Atau kita lihat nih, ini Solana 16.0222 nih. Nih yang ini nih, 16.0222. Sama kan? 16.0222. Saya ngomong apa sih? Belepotan juga ya. Cuma intinya seperti ini Bapak Ibu. Bandingkan kiri sama kanan sama. Artinya apa? Orang sampai ujung dunia manapun 1000% setuju bahwa ini real Bapak Ibu. Udah nggak bisa didebat apapun, udah no debat. Ya, Bapak Ibu ya, clear ya. Next. Oke, ini adalah contoh transaksi kita Bapak Ibu. Beli di bawah, jual di atas, semuanya berjalan otomatis. Ini enak ya Bapak Ibu. Semuanya berjalan otomatis, all is autopilot. Jadi setelah Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu tinggal setting dikit aja, minta tanya ke pengundangnya gimana cara setting. That's it, selesai, diamkan, ya udah, terima beres. Laporan setiap kali ada pembelian penjualan, Bapak Ibu bisa ngecek di Telegram. Kita sudah ada laporan, push notification namanya. Seperti itu. Itu enak banget Bapak Ibu. Kalau misalnya Indomaret laporannya per 3 bulan, ini laporannya per transaksi. Bos,
Saya ada beli nih, bos, saya ada jual nih. Ya udah kan enak Bapak Ibu. Semuanya dalam keep on track gitu loh. Next. Nah, ini perusahaan kita Bapak Ibu. Ada PT Maju untuk Negeri sama PT Sukses Integritas Perkasa. Ada yang nanya, Pak, ini kenapa ada 2 perusahaan begini? Iya, saya setuju Bapak Ibu karena saya sudah nanya dari dulu. Ya Bapak Ibu ya. PT Maju untuk Negeri ini yang mensuplai Moonbot. Jadi Moonbot ini di PT Maju untuk Negeri. Sedangkan PT Sukses Integritas Perkasa ini, jadi Bapak Ibu akan dapat serum wajah juga Bapak Ibu. Akan dapat serum wajah juga. Loh, kenapa ada 2 perusahaan kayak begini, Pak? Iya, karena memang produk digital yang memang tidak ada fisiknya, namanya juga software kan Bapak Ibu, memang tidak bisa berdiri sendiri, harus dikombin seperti ini Bapak Ibu. Jadi gampangnya kalau saya suka ngomong ke orang, Anda selain dompet Anda dibikin lebih tebal gitu ya, muka Anda itu dibikin ganteng sama cantik gitu ya. Udah satu package dong gitu. Oke, next ya. Nah, di sini kita 3 paket, ada basic, advance sama pro. Bedanya apa, Pak? Ya seperti tadi franchise Indomaret kan 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita itu basic itu Bapak Ibu bisa sewa 1 tahun. Kalau misalkan Bapak Ibu advance, Bapak Ibu sewa seperti 7 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu pro, Bapak Ibu selamanya lah lifetime seumur hidup. Menurut saya ini murah banget Bapak Ibu. Murah banget. Kenapa saya ngomong gitu? 23 juta bagi 12 bulan, Bapak Ibu cuman siapkan 2 juta sebulan, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Selama 1 tahun Bapak Ibu udah lunas gitu ya. Habis itu apa yang terjadi? Moonbot ini Bapak Ibu silahkan pakai seumur hidup, bisa diwariskan. Murah dong. Bapak Ibu dana 100 juta, 10 juta, 1M, 10M, 100M. Bebas, udah robotnya mentok aja di sini gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau nyoba juga, mau nyoba dulu, silahkan pakai yang basic dulu, nanti berkala di upgrade aja. Gitu Bapak Ibu. Dan bedanya apa Pak? Selain masa pakai, 1 tahun, 7 tahun seumur hidup ini, ada yang namanya fitur-fitur. Intinya adalah paket basic, advance, dan juga pro, semakin ke kanan, fitur-fiturnya semakin lengkap. Sehingga diharapkan profit yang dihasilkan juga lebih besar, Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh paling sederhana adalah ini Bapak Ibu. Standard mode 35 step. Ini apa? Ada ultimate mode 100 step, ini ada ultimate mode 100 step. Jadi basic 35 step, advance sama pro bisa 100 step. Bedanya apa, Pak? Jadi gini Bapak Ibu. Setiap step itu jaraknya 1%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ambil basic, Bapak Ibu cuma bisa, bukan cuman sih, istilahnya lumayan sih ini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu mengantisipasi penurunan harga kripto sebesar 35%. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang 100 step ini, artinya apa? Kalau jarak 1 stepnya 1%, 100 step ini artinya Bapak Ibu mengantisipasi penurunan harga sebesar 100%. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak harga kripto drop 100%? Mungkin. Mungkin aja. Makanya kita mainnya nggak yang aneh-aneh. Kita main Bitcoin, Ethereum, BNB gitu loh. Itu 3 koin terbesar. Ibarat kalau kita ngomongin emas, emas bisa nggak harganya turun jadi 0 rupiah? Bisa Bapak Ibu. Tapi chance-nya kan kecil banget, kemungkinannya kecil banget karena sudah terlalu semua orang di seluruh dunia itu sudah menganggap emas itu berarti. Sama seperti di kita juga di Bitcoin gitu ya, di kripto dan sebagainya. Kita sudah ada komunitas yang terbentuk di dunia bahwa kita trust bahwa memang Bitcoin ini itu punya harga. Kalau nggak punya harga, mana mungkin kemarin hampir nyentuh 1M gitu loh. Bapak Ibu ya. Oke, siap, mantap. Nah, seperti itu. Itu terkait produk Bapak Ibu. Dan kalau misalkan saya ngomongin, ini kenapa produk kita murah sih Bapak Ibu? Karena di luar sana, ini robot yang legal ya, robot yang legal nih saya ngomong. Ada di luar sana yang mereka menawarkan dengan seperti ini Bapak Ibu. Harganya $100 per bulan, $100 per bulan. Kalau ini mereka cuma bisa main satu koin doang. Cuma kalau mau main semua koin, Bapak Ibu harus siapkan $100 per bulan. Kali 12, 1.200 ya, kurang lebih 18 juta. Setiap tahun 18 juta, setiap tahun 18 juta. Sedangkan kalau kita 23 juta udah seumur hidup. Enak kan? Enak banget Bapak Ibu, ya kan? Nah, sip, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait produk sudah beres Bapak Ibu. Lumayan lah, kurang lebih 25 menit, 30 menit. Ya Bapak Ibu ya. Itu terkait produk Bapak Ibu, terkait produk. Saya baca dulu sebentar. Investasi itu digunakan hasilnya dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Bebas, Pak. Bapak kalau misalkan investasi emas mau berapa lama, Pak? Gitu. Bebas aja, Pak. Apa tugas perusahaan yang kedua? Buatnya seumur hidup. Bagaimana? Tugas perusahaan kedua yang mana ya? Jadi memang ini Pak, untuk kita kan bisnis jaringan nih, ya bisnis jaringan. Untuk Apli itu kita dari Sukses Integritas Perkasa, gitu. Botnya seumur hidup, yes. Bagaimana kalau nanti ada update botnya? Paket Pro itu pasti udah otomatis ke upgrade Pak. Oke, apakah nanti akan seperti Net 89? Aduh, Net 89 transfer duitnya kemana sih? Ke broker. Brokernya Bapak tahu gak punya siapa? Nggak tahu, ya kan? Sedangkan ini kita pakai Binance atau pakai toko kripto yang punya itu Pak CZ, orang terkaya nomor 136 di dunia, ya. Itu Binance itu top exchange nomor 1 di dunia, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu, ya, kemarin kan diundang sama Pak Jokowi di acara B20. Meskipun bukan jaminan, tapi pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nyimpen duit kebanyakan di mana? Di rekening mana? Saya yakin kebanyakan bilang BCA. Emang Bapak Ibu nggak takut BCA tutup?
Ya enggak lah Pak, kan kredibilitasnya bagus, udah cukup lama dan memang dia itu yang terbesar di Indonesia. Ya udah sama, ini kan Binance nomor 1 di dunia loh, gitu. Oke. Untuk upgrade basic to advance nambahin selisih, ya nambahin selisih selama belum expired Pak. Too good to be true gak tuh kalau terlalu murah seperti itu? Ini tools Bapak Ibu, tools. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena memang kita budgetnya segini, kita ada sharing profit 80-20. Ya dong, nggak fair dong. Kalau misalkan kita ngomongin ini 23 juta nih, Bapak Ibu dana 1 triliun, 1 M misalkan seperti itu ya. Ya, cuma 23 juta, perusahaan untung dari mana gitu kan, cuma 23 juta, tapi dia kelola dana Anda gede-gede. Ya makanya kita ada sharing profit 80-20 Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut dulu, karena hari ini kita topiknya lebih kayak affiliate ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan chat aja di komen, nanti saya akan coba jawab. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anyway, kita akan ada kabar baik. Kalau misalkan on time di kurang lebih bulan Mei, kita akan jadi robot trading kripto pertama yang dapat sertifikasi. Iya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya ada ini sih. Saya kemarin baru ikut ujian Bapak Ibu. Nantilah, kapan-kapan nanti saya sharing. Kalau ada waktu ya Bapak Ibu ya. Atau nanti kita by call atau gimana by chat juga nggak apa-apa. Next ya. Oke. Karena hari ini terkait afiliasi, saya mau bahas Bapak Ibu itu dari sudut pandang seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu nih ada makanan enak gitu ya Bapak Ibu. Wah, ini makanan enak nih. Bapak Ibu pasti pulang kasih tahu istrinya, suaminya gitu ya, anaknya atau misalkan saudaranya, kamu harus nyoba ini makanan bakmi ini enak banget nih. Pertanyaan saya, emang Bapak Ibu dibayar sama si itu perusahaan? Sama si restoran itu tukang bakminya? Kan enggak, ya kan? Atau misalkan Bapak Ibu kita ngomongin Bapak Ibu ini nonton satu film bagus. Wah, film ini bagus, Marvel dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu pulang ke rumah kasih tahu, bro, saudara gitu ya, bro, kamu harus nonton itu film bagus, Marvel tuh seru banget gitu kan, seperti itu. Tapi pertanyaan saya, emang Anda dibayar sama si Marvelnya? Kan enggak kan? Dibayar sama bioskopnya kan enggak kan? Terus ngapain Anda sharing? Karena Anda merasa itu produk bermanfaat, itu orang lain pasti suka, pasti cocok gitu loh. Ya sama seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah bergabung di sini mendapatkan manfaat, ya cepat atau lambat saya rasa Bapak Ibu dapetin manfaat, saya rasa Bapak Ibu akan coba untuk kasih tahu, bro, oh sis, atau saudaranya temen gitu ya, si A gitu ya. Ini bagus loh, kamu harus coba. Aku yakin kamu cocok gitu loh. Apalagi namanya produk keuangan, semua orang butuh gitu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, oleh karena itu di sini kita ada sistem afiliasi. Nggak fair dong kalau misalkan Bapak Ibu nih seperti ini ya. Bapak Ibu punya teman gitu ya. Bapak Ibu join nih di Moonbot. Tiba-tiba Bapak Ibu punya teman atau saudara lah, kakaknya atau adiknya gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu tidak share Bapak Ibu ikut di program ini, di project Moonbot ini, tiba-tiba dia melihat di luar sana, "Weh, Moonbot aku pengen ikut. Joinnya sama saya." Yang jangan dong gitu Bapak Ibu. Share lah, kasih tahu lah ke temennya, ke saudaranya, bahwa saya ada ini, kalau kamu ikut, kamu ikutnya sama saya aja gitu loh. Sesimpel itu aja, ya. Bapak Ibu akan dapat benefit di sini. Singkat aja Bapak Ibu, ya. Di sini ada angka-angka yang Bapak Ibu harus pahami. Bahwa di sini basic itu 1,5 juta per minggu. Ini apa? Nanti saya bahas. 1,5 juta per bukan, sorry, bukan yang ini. Ini, nih. Basic itu 1,5 juta, nih 1,5 juta. Advance itu 7,5 juta. Pro itu 15 juta. Jadi singkatnya, basic itu 1,5 BV, advance itu 7,5 BV, pro itu 15 BV. 1,5, 7,5, 15. Basic, advance, pro. Oke, kita lanjut. Oke, sip. Saya pakai nama siapa ya? Saya pakai nama Pak Neris. Pak Neris, sip. Mantap. Nih. Oh iya, saya belum bahas begini Bapak Ibu. Oke, nah. Saya tahu, termasuk saya sendiri, bahwa kebanyakan dari kita itu karyawan lah, istilahnya kayak, ya kalau kita ngomong gamblang budak korporat ya, atau kalau misalkan kita ngomongin ya kita karyawan lah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita ngomongin karyawan ya Bapak Ibu ya, mungkin secara, setiap tahun gajinya naik gajinya naik gajinya naik, seperti itu. Tetapi setelah kita berhenti bekerja, maka di satu titik, misalkan kita pensiun, kita sakit dan sebagainya, maka income kita terputus, ya kita kehilangan pekerjaan, income kita berhenti dan sebagainya, tetapi di satu sisi kebutuhan jalan terus Bapak Ibu. Nah, yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk, yuk coba kita buka mindset-nya, kosongkan gelasnya, bahwa banyak loh orang di luar sana itu start bisnis Bapak Ibu. Tapi namanya start bisnis itu butuh yang namanya waktu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang orang istilahnya, wah dulu saya adalah karyawan yang income-nya gede dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu memutuskan, saya harus bangun bisnis saya sendiri gitu Bapak Ibu. Ya, akhirnya Bapak Ibu keluar atau ya mungkin kerjain bisnis sampingan, startnya itu nggak gede gajinya. Wah, mungkin setengah empot-empotan tuh di awal, empot-empotan dan sebagainya. Sampai di satu titik Bapak Ibu mungkin dikatain sama temennya di tempat kantor, ya bodoh kamu gitu ya, bodoh kamu, udah enak-enak kerja di kantor, udah gajinya gede dan sebagainya, kamu malah keluar, gimana sih ngaco? Itu terjadi Bapak Ibu, terjadi ya. Dan akhirnya apa?
di satu titik kita mungkin merasa down dan sebagainya. Tetapi setelah Bapak Ibu di satu titik, sampai di satu titik nih, harganya Bapak Ibu income-nya mulai naik eksponensial Bapak Ibu. Ya, eksponensial seperti ini. Nah, yang terjadi apa? Bapak Ibu mungkin teman-temannya mungkin setelah terputus nih income-nya, mereka sudah bingung gimana caranya. Tetapi Bapak Ibu di sini income Bapak Ibu naik terus ya, apalagi Bapak Ibu kalau misalkan bisa bangun sistem yang autopilot, Bapak Ibu bahkan bisa jalan-jalan santai dapat duit Bapak Ibu. Dan enaknya di sini Bapak Ibu bisa mewariskan semuanya buat anak cucu Bapak Ibu. Oke, clear. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sistem kita adalah sistem penjualan jaringan ya, business networking karena kita memang perusahaan yang under APLI. APLI ya, bukan AP2LI ya. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau misalkan yang perusahaan jaringan di Indonesia itu undernya itu ada dua, ada APLI, ada AP2LI. Kalau kita APLI Bapak Ibu, sudah dari 1980 sekian diakui oleh World Federation Bapak Ibu. Dua-duanya sih dia under Kemendak, tapi kalau menurut saya sendiri, saya lebih ke APLI gitu. Saya lebih trust gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, sistem penjualan konvensional itu biasanya dari supplier atau pabrik ke pedagang besar, ke pedagang kecil, ke toko misalkan seperti itu sampai pada akhirnya ke konsumen. Akhirnya apa? Ada biaya-biaya yang dikeluarkan ketika lagi proses transportasi ini Bapak Ibu. Kurang lebih sebesar 60%. Ya, tetapi karena kita ini berbasis jaringan, sebenarnya berbasis jaringan itu tidak ada salahnya kok. Saya kasih lihat bahwa kita mengkat jalur distribusi dari supplier langsung ke konsumen. Udah kan? Daripada biaya 60%-nya tadi itu dibagiin ke jalur distribusi, lebih baik ya udah dibagiin aja buat si yang menjalankan afiliasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisnis networking fokusnya mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja seperti itu. Nah, saya mau bahas di sini adalah apa Bapak Ibu? Facebook itu kalau misalkan Bapak Ibu tahu, ya, mereka dari awal menurut saya mereka menggambarkan mereka sudah punya pola pandang yang bagus banget lah Bapak Ibu. Mereka meyakini bahwa dalam hidup ini semakin Anda punya relasi, rezeki, pintu berkat dan sebagainya, itu datangnya itu lebih banyak buat Bapak Ibu gitu loh. Nah, mereka percaya ketika Bapak Ibu punya relasi, punya koneksi dan sebagainya, Bapak Ibu hidupnya akan dimudahkan. Contoh ya, contoh sederhana ya. Meskipun ya ini ada praktek yang tidak terlalu baik, tetapi dalam realitanya ya itu ada Bapak Ibu. Contoh, saya ngomong kayak gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu datang ke satu restoran, wah restorannya rame banget, penuh gitu, antrian panjang Bapak Ibu. Tetapi karena Bapak Ibu tahu, oh ini kan punya teman baik saya ini. Akhirnya Bapak Ibu kelihatan sama si ownernya, bro Ken, udah masuk aja duluan, kamu spesial lah, kamu duluan dapat ruang VIP. Singkat cerita seperti itu. Artinya apa? Semakin banyak bonding kita dengan orang-orang sekitar, apalagi orang-orang yang punya, ya apa namanya, intinya semakin banyak kenalan kita, semakin banyak relasi kita, biasanya rezeki kita itu juga makin banyak. Makanya ada ucapan bahwa your network is your network. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu lihat orang kaya, orang sukses di dunia gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi dia tidak punya teman? Enggak kan? Rata-rata punya teman, bahkan teman-temannya adalah teman-teman yang sukses juga Bapak Ibu. Makanya ada ucapan, kamu akan menjadi orang ke-10 atau orang ke-11 dari circle kamu gitu loh. Kalau kamu mau jadi orang yang sukses ya kamu bergaul dengan orang sukses. Tapi kalau kamu orang yang kamu bergaul dengan orang gagal ya bisa dipastikan kamu orang ke-10 atau orang ke-11 yang mungkin akan gagal juga gitu loh. Makanya your relation lah istilahnya. Itu penting banget gitu. Pergaulan ya kan. Next. Ada yang ngomong apa nih? Basic ya, upgrade yang tadi basic ke advance, advance ke pro itu selama belum expired ya. Oke, thank you. Next. Nah, ini Bapak Ibu, orang banyak banget yang ngeremehin. Wah, ngapain kamu jalan bisnis network marketing dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, bisnis network marketing. Jadi saya ada, Bapak Ibu boleh browsing, Bill Gates itu ditanya. Bukan ditanya lah, istilahnya dia mengucapkan, kalau misalkan saya bisa mengulang segala sesuatunya lagi dari awal, saya akan memulai semuanya dengan network marketing. Atau ya, kita ngomongin gamblangnya MLM gitu Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan saya bisa mengulang semuanya kembali, saya bisa terlahir kembali, saya akan memulai Bill Gates itu akan memulai dengan network marketing gitu Bapak Ibu. Silakan dicari, ada di Google Bapak Ibu. Nah, karena apa? Ini bisnis yang enak Bapak Ibu. Kenapa? Potensinya itu eksponensial, ya, income-nya bisa besar gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar leadership, Bapak Ibu belajar bagaimana cara untuk mengelola tim, Bapak Ibu mau buka bisnis dan sebagainya, nanti ilmu-ilmu ini juga kepake gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu tidak ada terikat waktu. Bapak Ibu mau income-nya misalkan sudah jalan secara otomatis, sudah autopilot, Bapak Ibu mau jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, ya, ada keluarga yang sakit atau bagaimana, Bapak Ibu udah have fun gitu loh. Karena orang-orang kaya itu tahu bahwa uang itu bisa dicari, tetapi namanya waktu semua orang 24 jam gitu Batu. Oke, next ya. Nah, oke, nah saya mau ngasih tahu produk Moonbot itu menghasilkan income. Bisnis networking, produknya itu menghasilkan percepatan income. Sedangkan yang ketiga,
namanya kripto, banyak orang-orang kaya baru karena kripto. Nah, 3 ini di-combine, Bapak Ibu gimana nggak massive income sih? Gitu. Jangankan ini ya produk keuangan, produk yang fisik aja, yang produk yang mungkin jualan krim, jualan apa dan sebagainya, udah dapatnya segede ini 33 miliar loh ini kurang lebih per bulan. Apalagi produk keuangan, ya. Jadi kita mau bawa Moonbot ini ke skala dunia karena namanya kripto, ya skala dunia Bapak Ibu, ya. Setuju ya? Nah, ini saya masuk ke pengembangan bisnis Bapak Ibu. Tadi saya udah kasih tahu ya di sini ada yang namanya BV, ya, Basic Advance Pro, 1,5, 7,5, 15, ya. 1,5, 7,5, 15, Basic Advance Pro. Nah, contoh di sini saya pakai nama Pak Neris. Oke. Nah, oke sip. Nah, saya tahu di sini Bapak Ibu mungkin tidak akan langsung dapat semuanya karena saya akan kaget banget kalau misalkan Bapak Ibu paham langsung. Kenapa? Saya renungin ini berhari-hari baru saya ngerti. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu putuskan bergabung dulu atau bagaimana, percayakan kepada pengundangnya. Kalau misalkan Bapak Ibu cocok, ya nanti kita baru ngobrol lagi lah. Pelan-pelan nanti Bapak Ibu akan paham sendiri. Oke? Nah, nih contohnya seperti ini. Jadi contoh ya, contoh. Ini Pak Neris nih ceritanya, Pak Neris. Pak Neris mengajak temennya, misalkan seperti itu. Pak Neris ngajak temennya, ya. Yang menentukan Pak Neris dapat berapa adalah paket yang Pak Neris ambil, gitu ya, sama paket yang diambil sama temennya. Contoh, Pak Neris ambilnya itu paket Pro, dapatnya 20%. Tapi kalau Pak Neris ambilnya basic, Pak Neris dapatnya 10%. Nah, ini contoh ya. Ini adalah Pak Neris nih. Nah, ini Pak Neris nih, ya. Ngajak temennya paket Pro. Pro ngajak Pro, maka karena Pro itu 20%, ingat ya, dia ngajak Pro. Pro ini berapa? 15 BV kan? Berarti 20% dari 15 BV, 15 juta. Maka Pak Neris dapat 3 juta. Nah, tetapi lain kondisinya. Kalau misalkan Pak Neris basic, ngajak paket Pro. Nah, karena basic itu 10%, ya 10% nih, 10%, ya, dikalikan dengan 15 BV. Maka dapat 1,5 juta. Nah, perusahaan tetap keluarkan 20%. Maka sisanya lari kemana? Larinya ke advance sama Pro terdekat. Ini namanya pass up. Dilempar lagi ke atas. Ya, jadi total tetap perusahaan keluarkan 20%. Clear ya? Next, kita lanjut. Itu bonus pertama. Nah, bonus kedua bagaimana Pak sistemnya? Nah, di sini kita sistemnya binari, bina kanan, bina kiri. Jadi kalau misalkan saya pakai nama lagi Pak Neris lagi, ya, di sini ada tim kiri, ada tim kanan, Pak. Seperti itu. Jadi anggap ini Pak Neris, di tim kiri ada orang join paket basic, di kanan ada orang join paket basic. Nah, ingat ya, basic itu 1,5, kanan itu 1,5 BV. Ya, BV ya Bapak Ibu ya. Karena 1,5 ketemu 1,5, maka 5%-nya dapat 5% dari 1,5, 75.000. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan ini paket Pro, di kiri ada orang join paket Pro, kanan ada join paket Pro. Ingat ya, paket Pro itu 15 BV, kanan itu 15 BV. Maka Pak Neris akan dapat 5% dari 15 juta, 750.000. Nah, yang menariknya adalah, kalau misalkan di sini, ini orang ternyata jalanin bisnisnya nih. Jalanin bisnisnya. Setiap kali ada omset masuk di kaki kiri, ada omset masuk di kaki kanan, maka Bapak Ibu akan dapat 5%, 5%, 5%. Jadi Bapak Ibu bayangkan, di satu hari Bapak Ibu ada 1.000 orang yang join gitu ya, 1.000 pasangan seperti ini, Bapak Ibu dapat 750.000 kali 1.000 dapat 750 juta. Wah, asik kan? Asik banget ya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini berlaku untuk yang paket Pro. Kalau misalnya Bapak Ibu paket basic nih, yang meskipun yang join Pro dan Pro akan terlihat seperti yang kiri, basic seperti ini Bapak Ibu. Oke, clear ya? Saya baca dulu chatnya. Oke. Ya, thank you Pak. Ya, sip. Nanti saya bahas ya, Bapak Ibu. Lucu aja. Sip. Next. By the way, nanti teman-teman, ini video saya upload di YouTube ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa nyimak lagi. Sip. Mantap. Next. Oke, ini peringkat Bapak Ibu. Ini peringkat ya. Nah, di sini apa namanya? Ini peringkat Bapak Ibu. Bonus peringkat ya. Jadi kalau misalkan saya sebut namanya Tante Rosita misalnya di sini. Oke, Tante Rosita nih. Tante Rosita punya kaki kiri, punya kaki kanan ya. Oke. Nah, di sini ada tim kiri, ada tim kanan. Ya, yang dilihat adalah omset di kaki kiri, omset di kaki kanan, ya. Nah, ceritanya di kaki kiri sama di kaki kanan nih, ada omset sebesar 10 BV kiri, 10 BV kanan. Maka Pak Tante Rosita akan naik posisi bronze. Nah, seperti itu, Bapak. Oke. Sedangkan untuk kalau misalkan omsetnya udah 50 BV kiri, 50 BV kanan, maka Tante Rosita akan naik posisi silver. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah 100 BV kiri, 100 BV kanan, maka Tante Rosita, wah, jalan-jalan ke Korea nih, Tan. Jalan-jalan ke Korea, ya kan? Nah, hadiahnya ke Korea, ya. Peringkatnya gold. Nah, batu langkah pertamanya ini di paket gold ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Satu paket Pro itu setara dengan 15 BV. Oke? Nah, artinya apa? Nah,
Kalau misalkan 100 BV kiri, 100 BV kanan, gampangnya kalau misalkan 1 Pro itu 15, Bapak Ibu cuma butuh 7 kiri, 7 kanan. Udah naik ke gold. Oke, ke Korea, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu adalah eksekutif tur ke Dubai, 500 BV kiri, 500 BV kanan, ya. Berarti Bapak Ibu langsung dapat hadiah tur ke Dubai eksekutif. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu double eksekutif tur Eropa, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan, ya. Tapi pertanyaan banyak orang adalah, "Pak, kalau misalkan saya dapat Korea, Dubai sama Eropa, saya pilih yang mana?" Bebas. Maksudnya bukan bebas ya, maksudnya Bapak Ibu akan dapat tiga-tiganya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih triple eksekutif? Triple eksekutif 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, dapat 187,5 juta. Bagaimana dengan Diamond? 375 juta. 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Oke? Clear ya Bapak Ibu ya? Lanjut kita. Sip. Oh ya, sekedar informasi aja. Sekedar informasi aja, perusahaan kita ya, SIP, sudah tergabung dalam Apli. Kita sudah ada PSA-nya juga ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga sudah ada SUPL-nya ya Bapak Ibu ya. Dan owner kami, Pak Michael Tanudireja, adalah Apli di bidang OJK dan Bapepti. Sip, mantap. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, goalnya adalah posisi diamond Bapak Ibu, goalnya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah posisi diamond, Bapak Ibu itu seperti mendapatkan dividen dari perusahaan, dapat bagi hasil. Contoh Bapak Ibu, anggaplah perusahaan ini dapat omset 100 miliar, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, misalnya 100 miliar. Maka Anda sebagai posisi diamond, Bapak Ibu akan berhak dapat 3,5%-nya, 3,5 miliar. Ya, kalau misalkan diamond ada 10, ya udah 3,5 miliar bagi 10. Sesimpel itu aja Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan double diamond dapat ekstra, triple diamond dapat ekstra, crown dapat ekstra. Seperti itu. Mantap ya? Sip, mantap. Oke. Lanjut. Oke, saya mungkin akan ngomong gini ke Bapak Ibu semua, bahwa apa namanya? Tidak akan langsung paham ya Bapak Ibu ya. Ini agak panjang, tetapi Bapak Ibu pelan-pelan aja. Nanti seiring berjalannya waktu pasti paham. Oke? Karena di sini saya juga berhari-hari baru paham Bapak Ibu. Akan ajaib sekali kalau misalkan Bapak Ibu paham langsung. Wah, itu geleng-geleng saya. Wah, pinter banget, jenius ya. Oke, kita lanjut ya. Sip. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan produk yang ya udah produk fisik aja lah ya Bapak Ibu ya, misalkan seperti produk yang apa ya, jualan suplemen atau bagaimana, udah mentok sampai sini aja Bapak Ibu. Tetapi karena kita di bidang keuangan nih Bapak Ibu ya, di bidang keuangan. Nah, next. Oke, nah di sini Bapak Ibu ya, kita ada bagi hasil namanya 80 20. Ya Bapak Ibu ya, clear ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seandainya ada profit, contoh gini. Gini. Contoh siapa nih? Pak Andre, misalnya Pak Andre. Oke. Pak Andre ada profit nih, Pak. $100. Nah, sebenarnya, Pak, dari $100 itu, tidak semuanya itu jatah Bapak. Kita ada bagi hasil, Pak. $80 itu jatahnya Pak Andre, $20-nya itu akan dipotong dari Moonbot, Pak. Seperti itu. Ya, akan dipotong dari ya punya Bapak. Tapi masalahnya gini, Pak. Duit Bapak di mana? Duit Bapak kan bukan di Moonbot. Duit Bapak ada di Bapak sendiri gitu kan, ada di rekening Bapak, di Binance, di toko kripto gitu ya. Kita by the way bisa pakai dua ya, Binance bisa, toko kripto bisa, ya Bapak Ibu ya. Anyway, ownernya sama aja sih sebenarnya. Cuma Binance itu skala dunia, toko kripto itu di Indonesia. Udah, seperti itu aja Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaannya adalah gini, gimana caranya Moonbot ini menarik jatah 20%-nya? Pak Andre untung, tradingnya di Binance atau di toko kripto ya ada untung, ya kan? Profitnya masuknya ke rekening sendiri. Gimana caranya si Moonbot itu bisa ngambil 20%-nya? Pertanyaannya, jawabannya kan nggak bisa. Kalau bisa ditarik, ya bahaya dong. Saya juga nggak akan join kalau misalnya saya bisa narik si Moonbot-nya itu bisa narik duit dari rekening kita, itu kan bahaya, ya kan? Makanya dibentuklah rekening terpisah, Pak. Gitu loh, kayak wallet terpisah lah, tempat terpisah. Di mana Bapak itu seperti isi pulsa di sana. Seandainya nanti Bapak profit di rekening Bapak nih, di Binance atau di toko kripto Bapak ada profit, maka saya si Moonbot ini akan ambil 20%-nya dari pulsa Bapak, ceritanya gitu. Bapak isi pulsa dikit nih, Bapak untung di akunnya nih, istilahnya gitu. Ya udah, karena kita nggak bisa kotak-katik sana, kita ambil 20%-nya dari pulsa tadi. Potong, dikit. Setiap kali Bapak untung, baru kita potong, gitu loh. Nah, itu namanya adalah kredit, Pak. Kredit. Nah, ya seperti itu ya. Nah, kredit ini, Pak. Kredit ini, betul ya. Nah, ini ada potongan, Pak. Ketika Bapak, anggaplah sebulan ya Bapak Ibu ya. Ibarat itu Bapak Ibu isi pulsa, masa pulsanya selamanya sih kan enggak kan? Mungkin tiap bulan isi lagi, udah mau habis isi lagi, udah mau habis isi lagi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, semakin cepat kredit itu habis, Bapak Ibu makin senang atau sedih? Jawabannya adalah harusnya mestinya makin senang. Kenapa? Kredit baru akan dipotong apabila Anda profit, seperti itu. Oke, clear ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mulai isi
isi kredit lagi atau isi pulsa lagi, ada potongan sebesar 10% minimal $10. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masukin $100 nih ya, kena potongnya 10, yang masuk 90. Kalau misalkan Bapak Ibu masukin 200, yang kena potong 20 ya. Yang masuk 180 nih. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masukinnya 50, kena potongnya tetap $10 Bapak Ibu, bukan 10%, $10 minimal ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, $10 ini larinya kemana? $10 ini larinya untuk mereka yang punya posisi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kena potongnya $10, 20%-nya itu dibagi buat one star. One star ini apa? One star ini yang ke Korea. Two star ini yang ke Dubai. Three star ini yang ke Eropa. Four star ini yang dapat cashback. Five star ini yang dapat cashback. 6, 7, 8 itu yang double diamond, triple diamond, sama crown lah. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau $10 nih, Bapak Ibu dapat jatah $2-nya. Gitu. Kalau misalnya ada 100 orang di bawah tim Bapak Ibu, 2 kali 100, $200 tiap bulan. Kalau di bawah Bapak Ibu ada 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000 per bulan. Seperti itu. Mantap ya? Mantap. Oke, kita clear. Lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu, contoh ya, contoh. Saya ngajak, di sini ada siapa lagi? Pak Rian. Misalkan seperti itu. Oh, Pak Rian, misalkan ya, Pak Rian untung sebulan $1.000, misalkan seperti itu. Maka saya sebagai yang ngajakin Pak Rian, saya berhak untuk dapetin 1% dari keuntungannya Pak Rian. Pak Rian untung 1.000, saya untungnya $10 gitu loh. Ya, mantap ya. Nah, kalau misalkan saya ini baru ngajakin Pak Rian doang satu. Kalau saya ngajakin 10 orang, ya saya dapat 100. Saya ngajakin 100 orang, anggap profitnya sama ya, $1.000. Kalau ada 1.000 orang, ya saya dapat segini, Bapak. Asik ya? Asik banget. Mantap. Next. Bonus pairing nih, mantap ya, bonus pairing nih. Oke? Bonus pairing. Jadi kalau misalkan di sini saya ngomong Pak Rian aja nih, Pak Rian misalkan. Pak Rian punya 2 tim kiri sama tim kanan, ya kan? Nah, ada tim besar nih di sini, ada tim besar juga ya kan, seperti ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya begini. Ini di sini sama di kiri sama di kanan, ada trading nggak? Ada profit nggak? Ada profit. Kalau nggak ngapain trading gitu kan? Ngapain join Moonbot? Nah, keuntungan di tim kiri dan keuntungan di tim kanan, ya anggaplah di sini ada profit $1 juta seperti itu. Di kanan ada profit $1 juta gitu ya. Maka Anda mendapatkan 1% dari 1 juta. Anda dapat $10.000 nih. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Dan Pak, ini kan kalau misalkan nyari $1 juta kiri, $1 juta kanan kan berarti gede banget, Pak. Memang besar Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Saat ini saya ngomongin $1 juta sebulan. Pertanyaannya, market kripto itu satu harinya transaksinya itu miliaran dolar. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal. Dan Pak, kalau saya nyari sendiri ya sampai tua juga nggak dapat. Iya, makanya di sini kita bisnis jaringan Bapak Ibu. Jadi misalkan Pak Rian nih, di bawahnya ada siapa nih? Misalkan ada Pak Diki, misalkan ada Pak Diki di sini. Pak Diki, oh timnya besar dan sebagainya. Nah, semua yang di timnya Pak Diki akan jadi omset buat Pak Rian juga di kaki kirinya. Oh, ternyata di sini ada siapa misalkan? Ada Pak Andre misalkan seperti. Misalkan ya, saya nggak tahu nih. Misalkan Pak Andre nih di sini. Pak Andre, wah ternyata jalan bisnis dan sebagainya. Wah, akhirnya semua yang di bawahnya Pak Andre akan jadi omset buat tim kanannya Pak Rian gitu loh. Dan ini berlaku juga, misalkan ini saya di atasnya Pak Rian nih, saya dapat orang, saya lempar di bawah Pak Rian. Maka orang yang saya lempar, profitnya juga akan jadi perhitungan buat bonusnya Pak Rian gitu loh. Dan ini makanya kita tim yang tepat itu sangat penting. Kalau misalkan timnya agresif, timnya cepet, gencar dan sebagainya, ya udah kita taklukin aja ini sama-sama. Diamond udah di tangan nih seperti itu. Oke, lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. 5 star ini diamond ya. Diamond, double diamond, triple diamond sama crown. Nah, saya mau ngomong seperti ini Bapak Ibu. Saya nggak usah ngomongin untung banyak-banyak deh. Saya ngomongin sebulan itu $100. Jadi Anda nih masing-masing ya, profit sebulan $100. Sekedar informasi, di bulan Januari saya profit $600. Ada tim saya, Pak Rian tuh, dia itu sebulan ada profit $3.000, Bapak Ibu. Saya nggak ngomong besar loh, saya ngomongin $100 aja seorang. Ya, fair dong, $100 ya seorang ya. Nah, kalau misalkan Anda sudah diamond, ya anggaplah Anda punya 10.000 orang di bawah, 5.000 kiri, 5.000 kanan, ya kan? Nah, Anda, ini berarti berapa nih? Berarti $1 juta ya kan? $1 juta nih, ya kan? Profit, ya, profitnya $1 juta nih, ya. Saya ngomong begitu aja nih, Bapak. Nah, Anda sebagai diamond, Anda dapat 2,5% dari $1 juta. Jadi, kurang lebih Anda dapat berapa? 200, kebanyakan ya? 25.000 dolar sebulan. $25.000. Gede nggak pertanyaan saya? Gede Bapak Ibu. Ini sekitar 400-500 juta sebulan. Nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Nggak ngapa-ngapain. Karena Anda sudah mengelola tim cukup besar seperti itu. Dan sekedar informasi, 2,5% ini bukan tim Anda doang. 2,5% ini adalah seluruh pengguna Moonbot di seluruh Indonesia. Seluruh dunia, seluruh dunia. Kita
di bulan ini sistem kartu kredit sudah siap. Kita bisa sell ini, kita bisa share informasi ini ke orang-orang luar. Contoh Malaysia, Kamboja, dan sebagainya. Kita bisa share informasi ini. Karena namanya market kripto, ya kita ini istilahnya worldwide, seluruh dunia, Bapak Ibu. Setuju ya? Kripto kan besar banget, Bapak Ibu. Marketnya itu udah skala dunia. Ya, Bapak Ibu ya. Dan anyway, kemarin ada yang ngasih tahu nih. Market kripto itu penyumbang nyumbang ininya gede banget loh. Nyumbang pajaknya gede banget, Bapak Ibu. Jadi, ya dengan kita bertransaksi kripto dan sebagainya, sebenarnya kita ini sih berkontribusi buat negara. Sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, dan saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya baru asumsikan 10.000 ini dari member kita sendiri. Tetapi masalahnya ketika Bapak Ibu sudah nyampe diamond, Bapak Ibu itu sudah seperti punya sharing holder dari perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan ini ternyata membernya udah 50.000 orang gitu, Bapak Ibu dapat 2,5%, nggak cuma dari tim Bapak Ibu aja, tapi buat orang-orang, misalkan saya tim Jakarta ya, oh ada orang di Papua, di Kalimantan, di Jambi dan sebagainya, ternyata ada yang join juga loh. Nah, saya akan dapetin 2,5% keuntungannya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, dan kalau double diamond dapat ekstra, triple diamond dapat ekstra, crown dapat ekstra, seperti itu. Oke, profit bisa diambil kapan aja karena memang duitnya itu Anda, ya istilahnya sama seperti kalau saya ngomong ya, ibaratnya itu seperti deposito gitu loh. Ibaratnya seperti deposito. Kenapa saya ngomong gitu? Anda kalau misalkan nyimpen duit rupiah, pasti mungkin pakai bank, BCA, BNI, BRI, seperti itu kan. Nah, misalkan Anda nyimpen duit cukup besar nih, misalkan 10 miliar, seperti itu. Pasti Anda akan ditanya, Pak Andre, mau nyimpen duit di deposito nggak? Oh, mau, seperti itu ya. BCA by the way 2%. Saya ada ngecek bank apa itu 4% gitu ya, per tahun ya Bapak Ibu ya. Tetapi pertanyaannya gini, kalau misalkan Pak Andre udah setuju, oke, saya ikutlah deposito. Pertanyaannya, emang 10M-nya Pak Andre itu dipindahkan keluar dari rekening? Kan enggak. Sama seperti itu, Pak. Jadi, kita taruh duit kita di Binance, itu which is itu rekening kita khusus kripto nomor 1 di dunia, ya, atau toko kripto juga boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Dan setelah Bapak Ibu sudah, sudah istilahnya mengkoneksikannya dengan Moonbot, ya udah, duitnya itu tidak pindah, duitnya tetap di rekening Anda gitu loh. Bahkan Moonbot sendiri tidak bisa narik dari kita gitu loh. Karena ini rekening kita gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, "Pak, gimana caranya Moonbot bisa koneksi ke Binance, Pak?" Jadi Binance itu nyiptakan namanya lubang colokan, gampangnya gitu. Sedangkan Moonbot itu punya colokannya, dicolok, plep, ya udah Moonbot bisa mengendalikan. Tapi bisa narik dong, Pak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Nanti kan ada API configuration-nya seperti itu. Ini siapa nih mau nelpon? Oh, ya seperti itu. Jadi transaksinya ada, gimana sih Ponzi? Orang duitnya di rekening. Lucu juga nih. Pak, by the way, kripto itu sudah under Bapepti loh, Pak. Nah, debatnya ke Bapepti dong kalau gitu. Sip ya. Next. Oke. Udah, kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Ini nih, sedikit aja, sedikit. Mana ya? Oke, sini. Saya izin 5 menit lagi kita selesai. Silakan kalau mau nanya. Ini by the way kayaknya banyak penyusup nih. Nggak apa-apa lah, bodo amat. Ketawa aja saya. Aduh, artinya kita udah makin besar, guys. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi saya udah ngomong ya Bapak Ibu ya. Wah, seru juga nih ternyata. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai pengguna aja, Bapak Ibu sudah bisa dapetin income loh. Sudah bisa dapetin income, bener ya? Ya ibarat Bapak Ibu deposito gitu kan, naruh duit, ya udah nanti dikembangkan gitu kan. Ya, Bapak Ibu sebagai pengguna aja, Bapak Ibu kan ini istilahnya mesin uang kan seperti itu. Ya, Bapak Ibu pakai produknya aja, Bapak Ibu dapetin istilahnya persenan atau bagaimana seperti itu ya. Duit Bapak Ibu dikelola, dibantu jual beli dan sebagainya, seperti itu. Dan kalau misalkan, tapi masalahnya gini Bapak Ibu, kalau misalkan harga kripto loncat lagi 10 kali lipat, 5 kali lipat dan sebagainya, pertanyaan saya, duit Bapak Ibu ini sekarang berapa? Kalau misalnya Bapak Ibu punya duit 10 juta, harga naik 10 kali lipat pun, duit Bapak Ibu dari 10 juta jadi 100 juta. Kalau misalnya Bapak Ibu duitnya 100 juta, jadi 10 kali lipat, jadi 1 miliar gitu kan, seperti itu. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu jadi kaya atau enggak? Mungkin Bapak Ibu, wah worth it nih dari 100 juta jadi 1M. Banyak ya, tapi Bapak Ibu tidak bisa kaya. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Beli rumah aja nggak cukup, harga rumah sekarang mahal loh, harga tanah sekarang mahal loh. Artinya apa? Modal orang yang kecil-kecil, saya coba untuk, ya barangkali teman-teman cocok dengan produknya, kita coba sharekan peluang baik ini ke orang banyak. Gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, di sini Bapak Ibu, ada 8 peluang yang tadi saya sharekan Bapak Ibu. Tetapi saya nggak mau bahas semuanya. Kita di sini ada 8 peluang ya Bapak Ibu. Saya mau ngebahas yang ini, sama yang ini. Oke?
Next ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Kita ada 1, 2, 3. Kita bahas 3 itu aja. Nah, incerannya adalah posisi diamond. Singkat cerita, nanti Bapak Ibu baca-baca sendiri aja. Diamond itu, Bapak Ibu cukup mengumpulkan 5.000 orang di kiri, 5.000 orang di kanan. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan, Bapak Ibu, ya berarti ada 10.000 orang dong. 10.000 orang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah diamond, ya, anggap semuanya itu terjadi breakaway. Harusnya dapat $6, tapi kena break jadi cuma $1. Maka Bapak Ibu tiap bulan akan receive $10.000 per bulan. Kurang lebih ya sekitar 150 juta. Kalau kursnya 15.000. Bapak Ibu ya. Ya, next. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini bonus pairing. Jadi kan 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan kan, seperti ini. 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Ya kan, berarti Bapak Ibu anggap semua orang itu profitnya nggak gede-gede lah, $100 aja. Saya aja kemarin profit $600. Saya aja ada tim yang profit $3.000 sebulan. Ya, saya ngomongin kecil nih, 1% aja. $100 aja. Maka tiap bulan Bapak Ibu dapat $5.000 per bulan, 75 juta. Nah, yang terakhir ya, Bapak Ibu sudah posisi diamond nih, yang tadi saya hitungin, Bapak Ibu punya potensi passive income $25.000 sebulan. Dan ini tidak hanya untuk tim Bapak Ibu saja. Semua pengguna Moonbot di seluruh dunia gitu Bapak Ibu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Clear ya, kurang lebih ya, seperti apa ya. Nah, artinya Bapak Ibu, saya nggak bilang ini akan cepat ya. Kalau misalkan Bapak Ibu cepat ya bagus, tapi kalau misalkan lama juga nggak apa-apa. Pada akhirnya semua akan ke diamond kok. Tapi kalau Bapak Ibu serius jalankan bisnis di sini, ya mungkin Bapak Ibu kalau kerja di kantoran dan sebagainya, 5 tahun, 10 tahun kerja ya, gaji mungkin naiknya cuma dikit-dikit. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun jalankan, seperti itu, kita bisa punya potensi income $30.000 sampai $40.000 per bulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu hitungannya seperti apa, tetapi saya menggunakan angka minimal di sini. Sebagai contoh, yang tadi saya cuma nganggap ini ya Bapak Ibu ya, semua orang untungnya cuma $100 gitu ya. Terus saya di sini cuma hitung anggapnya cuma $1 di sini Bapak Ibu. Terus saya ngomong di sini bahwa ini dibagi ke 10 diamond Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Dan di sini saya cuma ngomongin kita 3 income, kita ada 8 income. Artinya apa? Moonbot ini bisa memberikan income ya mudah-mudahan sesuai hitungan bisa sampai M-an per bulan. Tetapi ini yang pasif Bapak Ibu. Mungkin bisnis jaringan di tempat lain banyak yang istilahnya wah income miliaran-miliaran per bulan, insurance ada yang miliaran-miliaran per bulan. Oke lah seperti itu Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya, yang dahsyat itu adalah ketika Anda dan tim Anda semuanya pergi jalan-jalan gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi income ini terus jalan. Gitu Bapak Ibu. Terus jalan, terus jalan. Kenapa? Karena ini kan sharing hasil dari profit gitu loh Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, next aja. Oke, sip. Nah, ini Bapak Ibu, bisnis ini tidak sulit, hanya butuh proses. Kerjain bisnisnya bareng-bareng tim, jadi enak. Ya, jadi tim kerja itu penting banget. Yang kedua, sudah siap sistemnya, tinggal dipergunakan aja. Bapak Ibu mau jalan online, mau jalan offline, ya. Kalau saya sih sikat dua-duanya silakan. Nanti akan diajarkan gimana sih harus melangkah dan sebagainya. Kita ada Smart Academy, support system kita yang akan membantu gitu ya. Ketiga, tidak ada target dari atasan. Jadi kalau misalnya teman-teman ini adalah ya sorry itu saya nih ada di bisnis atau mungkin ada apa namanya sales atau bagaimana. Anda itu kan ada target. Wah tiap bulan kamu harus achieve gitu kan. Ya kalau misalnya tidak achieve kena omel atau dipecat atau bagaimana. Di sini tidak ada. Anda pasang target sendiri. Oh, saya mau diamond 1 tahun. Ya, berarti Anda harus lebih gas gitu. Tapi kalau misalkan saya santai-santai aja, 5 tahun, 10 tahun juga bodo amat. Saya cuma mau jalankan ini sebagai sampingan. It's okay, nggak ada masalah. Yang keempat, saya juga ada kesibukan Bapak Ibu. Saya kebetulan ngelayanin pasien dan sebagainya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Saya juga jadwal saya ada gitu Bapak Ibu. Tidak bisa digeser. Tetapi karena jam kerja ini fleksibel, mungkin setelah saya pulang kerja dan sebagainya, saya bisa menjalankan bisnis ini. Sabtu Minggu seperti hari ini, saya bisa jalankan bisnis ini. Jadi jam kerja semua fleksibel. Yang kelima, tidak peduli latar belakang ya. Siapapun dari mungkin masih muda, udah berusia 70-an, 80-an, itu masih ada yang menjalankan juga. Latar belakang pebisnis, saya juga ada teman yang latar belakangnya pebisnis ya, punya klinik kecantikan dan sebagainya ya, bekerja sama dengan mana, kenalan dan sebagainya. Dia akhirnya menjalankan di sini juga. Karena apa? Dia itu pingin punya satu bisnis yang berjalannya autopilot. Dia itu dia bilang saya bukan businesswoman, saya business katanya, sibuk gitu bilang kayak gitu. Yang keenam apa? Karena potensinya besar. Kalau bisnisnya potensinya nggak besar, saya nggak mau jalankan Bapak Ibu. Kenapa? Buang waktu. Saya nggak ngerjain bisnis ini aja, saya hidup kok seperti itu Bapak Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, pingin nggak mencetak 30.000 sampai 40.000 per bulan pasif gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan mau, ayo kita jalankan sama-sama gitu. Ya Bapak Ibu ya, saya tahu di sini Bapak Ibu mungkin ada yang berbagai latar belakang, ada yang mungkin dalam kondisi minus startnya, ada yang mungkin dalam posisi nol, saya nggak tahu apa-apa. Ada yang posisinya plus gitu ya. Saya dari bisnis lain, saya ingin gabung di sini, saya punya pasukan dan sebagainya. It's okay, nggak ada masalah Bapak Ibu. Semua orang start di satu titik juga Bapak Ibu. Ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan melalui bisnis ini kita bisa
mencetak banyak orang yang berhasil ya Bapak Ibu ya di tahun 2023 2024 ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya sebelum bergabung di sini juga saya kritis banget Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ya kasus kemarin kan banyak banget ya Bapak Ibu ya. Tapi saya benar-benar bedah total Bapak Ibu. Oh, perusahaannya seperti apa? Ownernya siapa? Kemudian juga duit saya di mana? Kalau duitnya saya transfer ke perusahaan saya nggak mau. Karena kemarin banyak banget duit yang istilahnya ditransfer ke perusahaan Bapak Ibu atau istilahnya ke broker yang kita nggak tahu di mana Bapak Ibu. Seperti itu ya. Dan yang terakhir kalau potensinya nggak besar, saya nggak mau jalankan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin duit kita, istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya, it's okay lah duit kita. Maksudnya dikelola dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi menurut saya aset terbesar di sini adalah jaringan Bapak Ibu. Menurut saya loh, saya pejalan bisnis jaringan, menurut saya ya duit saya sih oke lah gitu loh. Penting sih penting, cuma maksudnya yang lebih penting dalam saya menjalankan bisnis ini adalah jangan sampai nih saya ngajak-ngajakin orang ternyata kolaps gitu loh Bapak Ibu. Karena jujur, itu sedih Bapak Ibu karena kita kan sebenarnya pingin membantu menaikkan derajat orang kan seperti itu Bapak Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Aduh, lucu banget sih. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau nanya nggak? Selamat malam, boleh tanya ini Pak? Boleh Pak Didin. Halo malam Pak. Untuk katanya tidak di-store ke perusahaan kan? Jadi Enggak. di-store-nya Halo Pak Didin. untuk start bisnis ini di-store ke perusahaan SIP atau di-store ke Binance Pak? Untuk apanya Pak? Sorry Pak. Untuk storan Pak, untuk mulai paket Pak, yang basic maupun Oke. yang Ya. ya. Kalau untuk yang paket basic, advance sama pro kan itu kita beli produk Pak sama si perusahaan kan Pak. Jadi memang transfernya ke perusahaan kalau itu. Kan istilahnya kita mau beli produk nih. Tapi untuk dana kita yang dikelola, istilahnya dibantu jual dan beli, itu di Binance atau di toko kripto bebas Pak. Jadi itu kan istilahnya rekening atas nama kita kan, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, iya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Teman-teman, ini ya, sekedar informasi juga. Ini kan dari, saya tahu lah, mungkin ada berbagai latar belakang juga ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang nanya, Pak, apa yang membedakan ini dengan bisnis-bisnis robot-robot lain? Nah, itu kan penting Bapak Ibu, penting banget. Karena jujur aja, dulu awal saya diajak, saya skeptis banget. Alah, apa coba? Robot lagi, robot lagi. Ya iyalah. Wajar, sangat wajar, sangat wajar. Tetapi di sini Bapak Ibu, yang saran saya buat teman-teman adalah, yang pertama, kemarin ya exit plan biasanya exit plan dari dunia futures lah sebenarnya. Yang pertama adalah dana nggak bisa ditarik, bener ya, dana nggak bisa ditarik seperti itu. Yang pertama seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, bentar nih kok susah. Yang kedua adalah apa namanya, dibikin margin call, dana dihabisin. Nah itu Bapak Ibu, itu dua konsep yang kemarin terjadi sebenarnya Bapak Ibu ya, dengan inisial robot N, robot A, robot D dan sebagainya, macam-macam Bapak Ibu ya. Oke, exit plan-nya kurang lebih seperti ini. Pertanyaan saya, mungkin nggak Moonbot seperti ini? Itu kan pasti jadi pertanyaan juga kan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Gitu kan? Nah, Moonbot. Nah, seperti itu. Dana nggak bisa ditarik. Dana di Binance atau di toko kripto. Gitu, Bapak Ibu. Di Moonbot nggak? Jawabannya nggak, Bapak Ibu. Dananya kan di Binance atau di toko kripto. Kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu kripto, ini gampangnya Binance itu bank nomor satunya lah di dunia, seperti itu. Atau Bapak Ibu mau toko kripto boleh, ini under Bapepti, silakan Bapak Ibu, tapi ownernya sama aja gitu Bapak Ibu. Ya. Dan kita bebas mau pakai yang mana, silakan, nggak ada masalah. Yang kedua, ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sama kalau misalkan terjadi nih, misalkan perusahaan kami tutup, ya, perusahaan kami tutup, ownernya kenapa-napa dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada dana kami gitu dan sebagainya. Dana Bapak Ibu kan di Binance, di toko kripto, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dan yang kedua, margin call. Margin call ini karena bermain dengan futures market. Gitu loh. Kita mainnya apa? Kita mainnya adalah spot market. Sama seperti yang saya bilang tadi. Bapak Ibu beli emas, harga emasnya turun, kira-kira apa yang terjadi? Nggak ada masalah. Bapak Ibu panik nggak? Emang emas bisa scam gitu loh? Ya seperti itu. Emas mungkin nggak harganya nol. Hampir nggak mungkin kan, karena emas itu, wah udah inilah gitu. Diakuin semua gitu loh. Spot market tuh sama kayak saham. Beli saham, harga sahamnya turun,
Ya udah kita diemin harga sahamnya naik lagi. Sama kayak kita beli tanah, harga tanahnya turun, ya udah diemkan, tunggu sampai harga tanahnya naik lagi. Pak, kalau harganya lagi turun, saya bisa jual gak, Pak? Saya mau cairin bisa gak? Bisa, tapi Anda jual rugi. Sama kayak Anda punya tanah, Anda BU, Anda jual miring. Gitu aja udah, sesimpel itu. Gitu. Kita tunjukin spot sama Binance. Oke, siap. Sip, sip. Tapi ini by the way, karena ini layarnya, apa ya, layarnya ini pakai komputer, saya bisa gak ya buka ini dulu sebentar. Saya buka HP bentar ya, bentar aja. Saya share screen pakai HP saya. Bentar. Ini tolong dong ada satu yang bantu foto buat dokumentasi kita. Wih, banyak yang member ya di sini ya. Oke, sip. Saya kasih share screen ke mana nama saya? Oke, sip. Suara saya masih kedengeran ya? Oke, sip. Saya share screen dulu. Oke, sip. Saya mau ngasih lihat akun Spotlution saya, teman-teman. Membuktikan bahwa, wah, real gak nih, dan sebagainya. Oke, kita bandingkan aja. Ini Spotlution saya, teman-teman. Saya buka Binance saya juga nih. Ini Binance saya. Oke. Binance atas nama saya, bener ya Bapak Ibu ya. Ibarat ini Binance itu rekeningnya, ini moonbotnya nih. Oke. Nah, yang saya mau buktikan adalah ini contoh profit saya. Oh, hari ini $4 ya, kemarin $15, kemarin lagi $21. Nah, cara kita ngebuktiin transaksinya bener atau enggak, ya udah kita buka aja lah. Apa nih Pak transaksinya? AVAX. Oke, AVAX jam berapa? 17.42.15 ya. Yuk kita buktiin yuk di rekening kita, bener gak ya mutasi korannya gitu kan. Masuk ke trade, tombol sini, trade history, lihat yang AVAX. Jam berapa teman-teman? 17.42.15. Sama? Sama dong, ya kan? Ya iyalah real. Sampai ujung dunia manapun setuju lah, 1000% no tipu-tipu. Ya, lanjut. Sebelumnya apa? Atom. 17.40.29. Yuk kita bandingin aja. Atom berapa? 17.40.29. Bawahnya apa lagi? Ada 16.53.37. Sama gak? Ada 16.53.37. Ya udah, no debat kan? Udah nggak bisa didebat apapun Bapak Ibu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu teknologi API binding itu kayak gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Spotlution atau Moonbot itu punya colokan kabel. Ya, kayak ada colokannya gitu loh. Ada colokannya ya, namanya API configuration nih. Kita colokin sama nih ini Binance ya, more, scroll ke bawah. Nih, persis nih ada gambar colokan kan, API management kan. Kita klik nih di sini nih. Kita klik, kita buka. Nah, ini kan settingan saya nih. Saya scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Binance itu punya lubang colokannya, Moonbot itu punya colokannya. Dicolok, udah. Nah, di sini kita ngasih otorisasi atau kita kasih Moonbot boleh apa aja ya di sini ya. Oh, kita bolehin dia enable reading. Berarti dia boleh baca. Enable spot and margin trading. Artinya kita bolehin dia buat transaksiin buat kita. Enable withdrawal-nya diconteng nggak, Pak? Jangan. Kalau kita conteng, kita berarti memberikan hak buat si Moonbot buat menarik dana kita. Ya, kita jangan kecontengin lah gitu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak contengin, dia tidak bisa narik. Ya udah beres kan? Terus apa ini permasalahan? Ya udah kan beres. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bisa ngelihat semua transaksi di sini Bapak Ibu. Jadi lucu lah kalau misalkan ada yang berdebat dengan ini Bapak Ibu. Kita ngomong by fakta aja, by data. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Misalkan XRP nih, wah transaksi buy sell semua otomatis nih. Ya, ada koin apa lagi? Saya main misalkan Atom ya, Atom USDT. Nah, ini buy sell semua otomatis Bapak Ibu. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ya kan? Enak kan? Ini Bapak Ibu itu seperti kayak punya toko baju ya. Bapak Ibu beli, kalau misalnya Pak Berto nih ya, dibilang belinya di Tanah Abang gitu ya, terus jualnya di toko sendiri gitu loh. Nah, tapi daripada kita lakukan sendiri, kita punya asisten nih yang kita bayar supaya dia bantu cariin stok bagus nih di Tanah Abang, terus dijual lagi di toko kita. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Sama kan? Bos, lapor ya, saya beli. Bos, lapor saya jual. Bos, saya lapor beli. Bos, saya lapor jual. Nah, semua ini laporannya ada di sini Bapak Ibu. Mana nih? Spotlution Bot.
Nah, ini Bapak Ibu, laporan ya. Averaging, profit taking. Ini semua berjalan otomatis Bapak Ibu dan semuanya ada laporannya. Nah, udahlah, ini nggak ada yang lebih transparan daripada ini Bapak Ibu. Udah ya? Oke, apalagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya nggak? Anyway, tolong ini ya, maksudnya buat teman-teman yang memang serius mau jalankan bisnisnya, yuk, ayo kita kembangkan Moonbot ini sama-sama Bapak Ibu. Ini kita satu-satunya di Indonesia yang memang kita benar-benar mau serius besar ini Bapak Ibu. Nah, terkait yang misalkan Bapak Ibu tanya nih, Pak, izin Bapepti dan sebagainya udah ada belum? On proses Bapak Ibu. Loh, kok gitu Pak? Iya memang Bapepti belum ngeluarin Bapak Ibu. Belum ngeluarin. Saya kan kemarin ujian Bapak Ibu di Bapepti ya. Kenapa? Ah, ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya WPA. Gelar baru nih. Sertifikasi khusus dari Bapepti. Namanya Wakil Penasihat Berjangka. Itu angkatan pertama. Belum ada di Indonesia. Belum ada sama sekali. Belum ada. WPA. Wakil Penasihat Berjangka. Nah, itu saya sekelas sama orang-orang yang menurut saya, orang-orang yang memang punya kelas lah di bidang keuangan Indonesia seperti itu. Mereka juga baru ambil. Namanya WPA. Nah, satu perusahaan yang menciptakan IE harus punya 3 WPA. Nanti baru ajukan ke Bapepti dan sebagainya. Nah, kita sudah lolos tahap satunya. Dan menurut kalau misalkan timeline-nya sesuai, sekitar bulan Mei, Moonbot itu akan dapat sertifikasi pertama di Indonesia. Jadi satu-satunya robot trading yang dapat sertifikat itu. Itu pasti booming Bapak Ibu. Itu pasti langsung boom gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya gembor-gembor di sosmed sekarang ini? Jangan sampai nih, jangan sampai ya. Jangan sampai ketika nanti Moonbot booming, orang-orang nggak tahu mau nyarinya ke siapa. Saya pingin orang-orang taunya itu Moonbot itu saya gitu loh. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya saudara, punya teman dan sebagainya. Share lah informasinya, share dulu aja. Nanti kalau misalkan dia ternyata tiba-tiba, ada tuh yang lagi booming dan memang sudah dapat izin atau dapat sertifikasi Bapepti dan sebagainya. Udah, tinggal hubungin ke Bapak Ibu kan, nggak usah hubungin ke saya gitu loh. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Clear ya?